Cuman yang gue bingung kalau lu ngamplop kondangannya adalah online, nanti makanannya gimana? Apakah dikirim juga kayak orang-orang zaman dulu kalau ngirim paku, ngirim ban bekas ke perut orang? Beberapa hari lalu gue sempet baca cerita serem gitu. Dan gue baca di Twitter. Itu akun Twitter Ustadz yang jamaahnya tuh lucu-lucu gitu di Twitter, serius. Dan Ustadz yang gue maksud nih bukan temen lu yang dulu suka nge-tweet Bismillah 3 rakaat dulu, atau semoga lelah menjadi lillah Bismillah. Bukan, ini Ustadz beneran kayaknya. Walaupun sering dipanggilnya stet, steleng, stang, macam-macam. Pokoknya dia tuh penulis buku. Kurang lebih gini ceritanya. Malam itu sepulang kerja hampir jam 2 pagi, tiba-tiba ada yang mengikuti aku di Instagram dan aku gak kenal. Karena dia juga gak mengikuti satupun teman aku di Instagram. Enggak. Harusnya lucu sih, serius. Gue udah cek materi ini, tes materi ini ke 2 orang, ke mama gue dan ke adik gue. Dan mereka emang gak ketawa sih. Dan hai, gue Angga Ampuh dan selamat datang di Kolom Podcast. Topik untuk episode 16 ini adalah misteri amplop kondangan. Makanya tadi di awal gue coba ngebuka dengan ala-ala podcast horor gitu, walaupun sama sekali gak bakat kayaknya. Tiap orang emang udah ada pakannya kali ya. Dan alasan gue milih topik ini karena masih ada nih temen gue yang milih kata ya amplop daripada ya ampun. Enggak, bukan itu alasannya. Alasannya sederhana. Enggak sederhana sih sebenarnya, agak complicated sedikit. Jadi gue lagi di rumah, tiba-tiba ada tetangga gue ngetok pintu belakang tuh. Gue bukain, nanyain mama gue ada. Mama nggak ada, gue panggil. Terus mama gue ngobrol bisik-bisik gitu, kayak lagi ngomongin orang gitulah. Enggak bisik-bisik pokoknya. Terus mama gue balik lagi ke kamar ambil dompet, balik terus gue tanyain kan, kenapa ma? Itu mama lupa katanya, kamu nggak ingetin sih ada kondangan mama tuh ke dia katanya, tapi mama nggak dateng loh. Terus masalahnya apa? Enggak mak, dia pas mama hajatan dulu dateng, jadi nagih utang gitu. Gue kaget dong, nggak sampai ayam-ayam sih kagetnya, cuman gue kayak serius mah, kayak agak dongkol juga sih. Cuman gimana ya, maksudnya mungkin itu adalah hal yang sudah biasa dan terus menerus dilakukan dan disepakati juga secara nggak langsung sama masyarakat di daerah rumah gue di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya. Gue tuh kayak masa sih nggak dateng terus ditagih gitu. Kayak ya gue memang tahu sih, karena memang di rumah gue tuh mama gue juga punya buku catatan hutang dia kondangan ke siapa, dan dia harus kondangan ke siapa. Dia punya tuh mama gue di rumah ya. Walaupun gara-gara kejadian itu gue langsung bilang ke mama gue, mah kayaknya Angga sih nggak bakal kayak gini deh. Kenapa sih nanti kan abang masih mikir kuru. Ya gue bilang karena Angga selama ini datang ke kondangan nggak pernah Angga catet orang-orang yang Angga datengin itu siapa aja dan Angga kondangannya berapa gitu, nggak pernah Angga catet. Dan bukan karena udah terlanjur nggak dicatat gitu, cuman kayak belum tentu gitu orang-orang itu yang kenal gua, kenal deket atau bahkan kenal tapi asal kenal aja terus tetap ngasih ngasih undangan dan gua kebetulan bisa datang dan gua datang, itu orang itu belum tentu gua undang juga gitu. Jadi gue mikir gitu, karena kalau agak hiperbola sedikit mikirnya, selalu hiperbola sih gue ya. Kebayang nggak sih lu segimana sedih atau nggak enaknya gitu ketika lu nggak bisa datang kondangan karena lu nggak punya duit. Dan itu kejadian beberapa orang yang gue kenal
nggak mau datang ke kondangan karena dia lagi nggak punya duit. Atau yang ekstrimnya, kayak di daerah rumah gue, di desa gue di Kabupaten Cirebon, nggak bisa kondangan karena nggak ada uang. Besokannya atau lusanya ditagih, disamperin, diketok rumahnya untuk nagih hutangnya. Kebayang nggak kalau keluarga yang diketok dan ditagih hutangnya itu lagi dalam kondisi yang sangat sulit, ya kan? Dia cuman punya uang berapa, terus ditagih itu, akhirnya dibayarin, akhirnya hari itu dia dan keluarganya nggak makan tuh gara-gara bayar utang kondangan. Agak apa ya, berkebalikan gitu, karena momen hajatan itu kan adalah momen dimana berbagi dan juga mengajak orang-orang untuk bersyukur atas kebahagiaan yang dia dapat gitu ya, dirayain gitu. Tapi ada kejadian yang kayak gini, dan awalnya atau pangkalnya adalah dari hajatan itu sendiri, kayak agak aneh. Itu alasan gue kenapa milih topik ini. Dan untuk bisa ngomongin soal ini, gue nggak dari awal, memang gue udah nggak pede banget gitu, nggak pede bahwa wah ini kayaknya semua orang melakukan hal ini, semua orang akan ngetok rumah, akan nagih hutang kayak yang tetangga gue lakuin gitu, atau yang biasa di sekitar rumah gue, di daerah rumah gue itu ngelakuin itu. Kayaknya enggak deh. Makanya gue tanya tuh ke Twitter, di Twitter gue tanya, gue bikin polling, gue tanya, bentar gue lihat dulu datanya. Pertanyaan gue yang pertama gini, setiap datang ke acara resepsi pernikahan atau kondangan tuh kalau pemahaman gue pribadi ya, ini agak melenceng sedikit, itu tuh kayak sebenarnya sih mau kemana? Mau ke undangan. Karena orang Indonesia terbiasa cepat dan terbiasa buru-buru mungkin. Jadi kayak mau kemana? Kedengarannya kondangan, jadinya terus sampai hari ini kondangan gitu. Karena di KBBI kayaknya nggak ada deh kondang gitu. Ada ya kondangin, kontes dangdut Indonesia. Oke, balik lagi, pertanyaan gue di Twitter itu yang pertama, setiap datang ke acara resepsi pernikahan atau kondangan, lu ngamplop apa enggak? Lu pasti ngamplop atau enggak? Jawabannya itu pasti 82%, enggak itu 0%, tergantung 18%. Ini dari 17 yang ikutan polling di Twitter gue ya. Pertanyaan kedua, di amplop kondangan harus nggak sih ditulis nama yang ngasih gitu, nama lu wajib nggak? Yang jawab wajib 29%, yang jawab nggak juga nggak apa-apa 71%, dan yang ngevote 17 orang lagi. Terus yang terakhir, untuk urusan amplop kondangan, kamu lu nerapin sistem utang piutang nggak? Iyalah jelas, 17% masih ada yang jawab iyalah jelas loh. Serius. 83%-nya bilang enggak deh, ngapain. Itu 18 orang yang ikut vote ini. Dari data ini sih ya, maksudnya di desa gua, kejadian mama gua tuh diketok, ditagih utang karena nggak datang hajatan tuh berarti kan nggak sendiri, karena masih ada orang di luar sana yang bahkan menggunakan Twitter masih beranggapan bahwa amplop kondangan tuh pakai sistem utang piutang. Mungkin kalau utang piutangnya adalah dalam bentuk kehadiran di acara hajatannya lebih masuk akal ya. Ini ya nggak apa-apa, itu pilihan. Terus karena gue ngerasa kayaknya kurang deh, kayaknya nggak begitu bisa tertangkap gitu. Mudah-mudahan sih dengan gue nyampein data barusan dari polling atau vote yang gue lakuin di Twitter, lu bisa nangkap ya kesimpulannya di kepala lu sendiri. Terus gue ngerasa kurang, akhirnya gue telepon beberapa orang yang gue kenal dan kebetulan tinggal di beberapa daerah di Indonesia. Kayak yang pertama nih, di Batam. Di Batam tuh tetap ada budaya ngamplop, tapi nggak hutang, nggak dianggap hutang. Jadi di Batam itu sebenarnya agak kurang ngepas juga sih, karena Batam kan banyak orang-orang rantauan ya. Gak ada yang bener-bener orang, ada mungkin, cuman jumlahnya lebih banyak orang-orang yang dari luar pulau, dari luar Batam gitu. Tapi pokoknya intinya di Batam memang gak nerapin sistem utang piutang. Di Denpasar khususnya Sanurnya, ini ada sistem ngamplop juga, ada sistem ngamplop, tapi gak dianggap hutang. Di Banda Aceh
itu ngamplop juga tapi nggak dianggap hutang. Dan uniknya bahkan ekstrimnya kalau di Banda Aceh justru bukan masalah amplopnya tapi soal kehadiran. Jadi kalau di Banda Aceh itu orang-orang di Banda Aceh akan rela cuti kerja, cuti bro, cuti untuk kondangan gitu. Kalau misalnya kondangannya harus menempuh perjalanan beberapa jam gitu. Bahkan keluar pulau pun akan dijujugin, akan didatengin gitu. Karena kalau di Banda Aceh lu nggak datang diundang, maka akan blacklist lu, entah keluarga lu atau hubungan pertemanan lu atau hubungan di lingkar keluarga lu itu akan di blacklist kalau di Banda Aceh. Terus di Banda Aceh juga amplop uang tuh semua pengantin nggak dapet bro. Jadi lu nerima uang, ngitung uang, serahin ke keluarga. Karena di Banda Aceh yang hajatan adalah keluarga, keluarga besar. Jadi dibagi. Pengantin itu jatahnya adalah ya uang mahar tadi di awal. Gitu. Kalau di Balikpapan ngamplop tapi nggak dianggap utang juga. Dan yang paling utama juga kehadiran, tapi nggak se-ekstrim di Banda Aceh, nggak di blacklist kalau lu nggak datang gitu. Terus di Bengkulu ngamplop dan dicatat dan dianggap hutang. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon gak sendirian. Selain Bengkulu, Kabupaten Cirebon di desa gue khususnya Indramayu katanya sih, beberapa temen yang gue kenal punya temen atau punya saudara orang Indramayu, Indramayu Jawa Barat ya. Itu memang Indramayu nerapin sistem tagih hutang juga gitu. Nah, yang menarik menurut gue adalah Bengkulu nih ya. Di Bengkulu, tepatnya ada di sebuah desa, nama desanya tuh Karangtinggi dan sekitarnya lah. Di sana itu ngisi amplop kosong saat kondangan itu akan membuat seseorang malu 7 turunan. Walaupun kayaknya bukan di Bengkulu doang sih, di daerah lain juga kayaknya akan malu sih kalau ngisi amplop dan dinamain terus kosong, atau bahkan ngisi amplop nggak dinamain terus kosong. Nah, ini yang malu adalah bukan cuman yang ngasih, tapi yang nerima juga. Karena di Bengkulu, lu ngasih amplop dinamain atau nggak dinamain, percuma, karena akan langsung dibuka di tempat, men. Dihitung ya. Jadi kalau di duit yang lo masukin ke amplop itu ada tulisan nomor handphone. Masih ada nggak sih sekarang yang ada tulisan nomor handphone atau kata-kata cinta gitu-gitulah. Quotes dulu zaman dulu sih ada. Sekarang nggak tahu. Tuh akan kebaca tuh, dibaca juga nomor telepon siapa gitu. Bengkulu tuh. Dan ngomongin soal hajatan, resepsi, terus juga amplopnya. Kalau secara Islam ya, gue mohon maaf karena gue nggak sempet nyari tahu dan gue nggak nemu juga di agama lain tuh gimana soal amplop. Nanti lu boleh kasih tahu ke gue deh kalau memang di agama lu itu atau di agama yang lain selain Islam, lu tahu, lu boleh kasih tahu ke gue. Yang jelas kalau di Islam tuh menghadiri undangan pesta perkawinan adalah sesuatu yang wajib menurut fikih. Dan kalau nggak ada halangan ini ya, wajibnya tuh. Dan ini aturan fikihnya ada di kitab Kifayatul Akhyar. Terus justru yang melaksanakan atau mengadakan resepsi itu yang nggak wajib. Sama kayak amplop di Islam tuh nggak wajib. Yang wajib justru lu ketika diundang lu wajib datang. Jadi akan sangat nggak relevan gitu, akan sangat hilang makna dari berbagi kebahagiaan di hari penuh dengan kebahagiaan itu ketika lu nggak datang karena alasan nggak punya uang. Ini gue baca di NU online ya. Nah, terus juga yang lucu lagi soal ngamplop digital atau kondangan online kali ya. Nyawer online. Ini bener kejadian. Gue pertama kali tahu tuh kayak kaget gitu. Kayak ada temen gue yang nikah terus ngundang. Dia bilang nanti kalau mau kondangan atau mau ngamplop bisa kirim ke rekening ini ya. Gue kan nggak bisa datang ya. Tapi gue diminta walaupun nggak diwajibin sih.
diminta untuk ngamplopin gitu. Kayak ya nggak apa-apa aja selagi lu ada rezeki, selagi lu memang mau, nggak apa-apa aja. Cuman yang gue bingung kalau lu ngamplop kondangannya adalah online, nanti makanannya gimana? Makanan, es krimnya, baksonya yang paling enak, karena kalau di hajatan gue pasti selalu nyari bakso. Gimana itu makanannya? Apakah dikirim juga kayak orang-orang zaman dulu kalau ngirim paku, ngirim ban bekas ke perut orang? Enggak, amit-amit Cibombai, serem banget itu ya. Karena apa ya, kayak kecuali di musim pandemi kayak gini ya, gue pernah dengerin podcastnya siapa, Gofar kalau nggak salah. Ada siapa tuh, Jebret ya, Bung Jebret, Valentino kalau nggak salah. Dia nge-MC-in acara nikahan di masa pandemi, yang mana protokol kesehatan jalan kan. Jadi online tuh pada kondangan, jadi nyawernya online. Nah itu mungkin jelas ya, itu ada term and condition tertentu gitu. Tapi kalau keadaan normal terus lu dimintain ini ya, OVO-nya, ini dananya, ini noreknya, kayak gue masih belum nyampe sih. Walaupun soal ngamplop digital ini kalau kata BBC News sih, di India bahkan sejak 2016 itu sudah membiasakan untuk kondangan atau ngamplop pakai uang digital. Karena di India mengalami masalah keterbatasan uang tunai karena atau akibat demonetisasi atau penghapusan atau penarikan kembali uang senilai 500 dan 1000 rupiah. Itu alasan yang masuk akal kalau menurut gua, sampai harus lo ngamplop online gitu. Kalau ngomongin soal ngasih uang tunai gitu dan juga kondangan dan amplopnya, Zimbabwe lucu. Lucunya karena di Zimbabwe lu ngamplop, lu kondangan yang amplop ya, itu nggak usah pakai amplop, langsung aja kasih uangnya. Kalau di Zimbabwe gitu. Nah, itu kan India sama Zimbabwe ya. Kalau Belanda, negeri kincir katanya. Belanda negeri kincir katanya. Oke, skip. Terus balik lagi ya sedikit ngomongin soal kondangan yang pakai nomor rekening atau pakai uang digital tuh. Menurut lu gimana? Kalau gue sih masih nggak bisa nangkep gitu, karena gue pribadi ya masih mending datang aja gitu, ya menghadiri acara pernikahan aja gitu. Karena kehadiran, bahkan tadi di beberapa daerah juga kayak gitu, kehadiran buat gue adalah yang lebih penting gitu ketimbang si amplopnya gitu. Bahkan gue akan terang-terangan nolak kalau ada yang enggak, gue nggak bisa datang nih, minta norek lu, gue nggak bakal kasih noreknya gitu. Dan nggak tahu sih, kayak nggak masuk aja gitu. Pokoknya apapun pilihan lo soal kondangan atau ngamplop, bebas, serius. Asal jangan sampai lupa, resepsi pernikahan itu adalah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Iya, walaupun di setiap pernikahan pasti akan ada satu atau dua manusia yang nggak bahagia, bahkan bisa sampai nangis sesenggukan. Lu ngerti maksud gua apa? Jadi akan jauh lebih indah nih kalau kondangan itu atau hari bahagia itu, resepsi itu ya bertabur doa, bukan angka. Ya, dan apapun yang lu tangkap dari podcast episode kali ini, paling enggak sih harapan gue sih satu, lu mau kayak jadi ada bahan gitu loh buat mikir atau enggak buat ngobrol sama orang tua lu mah. Kalau di keluarga kita gimana sih kalau kondangan mama nyatat apa segala macem. Setelah lu tahu, lu bisa mutusin tuh apakah lu akan menerapkan hal yang keluarga lu lakukan atau bahkan lu menerapkan hal yang keluarga pasangan lu lakukan. Itu pilihan lu semuanya, nggak ada paksaan. Gue nggak menyalah-nyalahkan juga dari tadi. Terus gue akan merekomendasikan 2 tontonan yang nyambung sama topik ini, walaupun agak susah ya, ngamplop dan kondangan. Kalau kondangan atau datang ke resepsi kayaknya banyak ya. Moje Dosti Piar Karoge, filmnya Kareena Kapoor, tahu nggak tahu ya. Banyak pokoknya kalau soal resepsi. Yang mau gue rekomendasiin bukan itu. Yang pertama adalah film Indonesia Talak 3 judulnya. Filmnya Hanung Bramantyo, yang main Vino, Reza, bukan, enggak, Reza Rahadian sama Laudia Cynthia Bella. Itu filmnya tentang hari pernikahan yang jadi sangat kompleks masalahnya ketika yang mau nikah masih belum selesai urusannya,
Terus yang kedua series, judulnya Reply 1988. Dari 20 episode, ada satu episode tentang pernikahan yang bikin gue berbesmili, nangis senangis-nangisnya. Dan lu harus tonton series ini. Selain ada adegan resepsi pernikahannya, series ini memang layak untuk ditonton banget sih. Walaupun drama Korea ya, nggak banyak yang gue tonton drama Korea. Cuman ini deh kayaknya drama Korea yang gue tonton. Ada dua sih, satu lagi Move to Heaven, tapi Move to Heaven kurang begitu ngena buat gue. Yang paling ngena adalah Reply 1988, series yang direkomendasiin Nicholas Saputra ke Dian Sastro, atau Dian Sastro ke Nicholas Saputra, gue lupa. Dan buat lu yang mau kritik atau mau kasih pendapat lu tentang, atau mau ngasih tahu ke gue, mau mencerahkan ke gue, enggak kalau di daerah gue gini, di keluarga gue kayak gini, kalau di suku gue kayak gini, kondangan dan juga amplop, boleh banget lu langsung aja kasih tahu, atau mau usul topik buat episode selanjutnya juga boleh. Langsung ke akun Twitter gue di @anggaampuh, A-nya satu jadi Angga Empuh. Jadi apa pilihan lu untuk kondangan dan amplop ini? Gue Angga Ampuh untuk kolom podcast.